Pagi itu, di area parkir terminal Bandara Soekarno-Hatta, seorang pria terhenti oleh bau busuk yang menusuk hidungnya. Karena penasaran, ia mengikuti arah bau tersebut hingga tiba di dekat sebuah mobil. Dari luar, ia melihat seorang wanita duduk diam di kursi depan, guys, seolah sedang tertidur. Namun, semakin diperhatikan, ia menyadari bau busuk itu berasal dari tubuh wanita tersebut. Karena panik, pria itu segera melapor ke petugas bandara yang meneruskan temuan itu ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Saat petugas membuka mobil dengan memecahkan kaca, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengenaskan. Sesosok wanita yang telah membusuk. Nah guys, siapakah wanita ini? Dan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya? Bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul CCTV jadi saksi kunci mengungkap kasus ini. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2015 di Jakarta, Indonesia. Seorang wanita bernama Sri Wahyuni, wanita berparas cantik, kelahiran 13 Juni 1972. Ia ini kerap dianggap sebagai sosok yang sangat beruntung. Setelah dewasa, ia bertemu dan menikah dengan Yan, seorang notaris berdarah Batak. Pernikahan mereka terlihat ideal, terlebih setelah dikaruniai 2 anak, seorang putra dan putri. Yan dikenal sebagai sosok suami yang penuh perhatian dan sangat memanjakan Sri. Apapun permintaan istrinya selalu ia penuhi, termasuk hadiah ulang tahun istimewa berupa mobil Honda Freed berwarna silver dengan plat nomor B136 Sri. Angka 136 mengacu pada tanggal lahir Sri 13 Juni, sementara Sri adalah inisial namanya, guys. Namun, keharmonisan rumah tangga itu mulai terguncang ketika anak-anak mereka memasuki usia remaja dan Yan dipindahkan tugas ke Kalimantan. Jarak yang memisahkan menimbulkan berbagai persoalan, termasuk selisih paham hingga dugaan perselingkuhan. Sementara itu, Sri yang tinggal di Jakarta lebih sering menghabiskan waktu bersama rekan-rekannya di komunitas sosialita. Pada tahun 2013, untuk menambah penghasilan, Sri iseng bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Di tempat itu, ia bertemu dengan Jin Alter, pria kelahiran 1981 yang juga bekerja sambilan di sana. Jin Alter diketahui merupakan putra seorang dosen di Universitas Patimura Maluku dan telah bekerja di Jakarta selama hampir 3 tahun. Ia menjabat sebagai manajer logistik dan pengadaan di PT Kartain Energi, sebuah perusahaan penyedia panel surya. Namun, di balik karirnya yang terlihat profesional, Jin ternyata gemar mencari hiburan dengan wanita-wanita yang lebih tua. Padahal, pria ini sebenarnya telah menikah dengan seorang wanita asal Nabire, Papua dan memiliki 2 anak. Hanya saja, istri dan anak-anaknya menetap di Nabire, tidak ikut ke Jakarta. Saat awal mengenal Sri, Jin dengan terbuka mengakui status pernikahannya. Sri pun jujur mengungkap bahwa ia masih berstatus istri dengan 2 anak yang sudah remaja. Meski demikian, keterbukaan itu justru menjadi awal kedekatan mereka. Hari demi hari, hubungan Sri dan Jin semakin akrab hingga akhirnya terjebak dalam hubungan terlarang. Kedekatan antara Sri dan Jin semakin serius
hingga Sri tanpa ragu memperkenalkan Jin kepada teman-temannya, bahkan kepada anak-anaknya. Di pertengahan tahun 2014, merasa tidak lagi menemukan kebahagiaan dalam pernikahannya dengan Yan, Sri memutuskan untuk menggugat cerai. Yan, yang mungkin juga merasa hubungan mereka tidak lagi harmonis, menyetujui keputusan itu. Proses perceraian pun dimulai, dengan sidang pertama digelar pada Oktober tahun 2014, dan sidang kedua dijadwalkan pada tanggal 19 November tahun 2014. Namun, pada pagi hari Rabu tanggal 19 November tahun 2014, sekitar pukul 9 pagi, seorang pria bernama Soleh, 31 tahun, sedang berjalan di area parkir Terminal 2D1 Bandara Soekarno-Hatta. Ia mencium bau busuk yang menyengat dan mencoba mencari sumbernya. Bau itu membawanya ke sebuah mobil Honda Freed berwarna silver dengan plat nomor B136 Sri. Ketika mendekat dan mengamati lebih jelas, Soleh melihat seorang wanita duduk lemas di kursi depan samping kemudi, tampak seperti sedang tidur. Namun, setelah diamati lebih dekat, ia sadar bahwa bau busuk itu berasal dari tubuh wanita tersebut. Soleh segera melapor temuan itu kepada petugas bandara yang kemudian meneruskannya ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ketika petugas tiba di lokasi, mobil dalam keadaan terkunci, sehingga mereka terpaksa memecahkan kaca untuk membuka pintu. Setelah pintu terbuka, terlihat jelas jasad wanita yang sudah membiru dan membusuk. Tidak ada petunjuk berarti di lokasi kejadian, kecuali sebuah kartu pelajar atas nama siswi dari sebuah SMA di Jakarta Selatan. Hal ini membuat polisi awalnya mengira korban adalah siswi yang namanya tercantum pada kartu tersebut. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad wanita tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Dari hasil identifikasi, terungkap bahwa korban adalah Sri Wahyuni, seorang wanita berusia 42 tahun. Penyelidikan polisi juga menunjukkan bahwa mobil tersebut terdaftar atas nama Sri Wahyuni, warga Ciracas, Jakarta Timur. Sri diketahui sebagai ibu dari siswi SMA yang kartu pelajarnya ditemukan di dalam mobil tersebut. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Sri dikembalikan kepada keluarga pada tanggal 20 November tahun 2014 dan tiba di rumah duka, yang juga merupakan tempat tinggal terakhirnya, di Jalan Tarumanegara, Perumahan Grem, Cirindau, Tanggerang Selatan. Penelusuran lebih lanjut menemukan adanya bekas cairan muntahan bercampur darah di jok tempat Sri terduduk, serta memar kebiruan di lehernya yang mengindikasikan kemungkinan kekerasan. Untuk mengungkap lebih banyak fakta, polisi memeriksa rekaman kamera CCTV bandara. Dari rekaman tersebut, terlihat bahwa mobil korban memasuki area parkir Terminal 2D pada tanggal 15 November tahun 2014 dengan menggunakan kartu parkir harian. Sejak saat itu, mobil tersebut tidak pernah berpindah dari posisinya hingga ditemukan. Dari rekaman CCTV, terungkap bahwa Sri Wahyuni ternyata tidak sendirian di dalam mobil. Ia bersama seorang pria yang kemudian diidentifikasi sebagai Jin Alter Huliselan, kekasih gelapnya. Ironisnya, pada hari itu, Sri seharusnya menghadiri sidang perceraian pada tanggal 19 November tahun 2014. Ia justru ditemukan tewas di dalam mobil hadiah dari suaminya 4 tahun silam. Mobil itu menjadi saksi bisu akhir hidup Sri. Polisi yang telah mengenali Jin sebagai orang terakhir yang bersama korban segera mendatangi tempat kosnya di Kemang, Jakarta Selatan. Di lokasi, petugas menemukan kotak ponsel yang berisi nomor telepon. Ketika nomor tersebut dihubungi, panggilan tersambung ke kakak Jin Alter, yang mengungkap bahwa Jin sudah memiliki istri dan 2 anak yang tinggal di Papua. Informasi ini membawa polisi kepada kerabat Jin, termasuk sepupunya yang memberi nomor telepon istri Jin. Saat dihubungi, istri Jin menyebutkan bahwa suaminya sedang berada di rumah mereka di Papua. Bersama kakak sepupu Jin, polisi segera berangkat ke Papua. Pada hari Kamis, tanggal 20 November tahun 2014, Jin Alter berhasil ditangkap dan dipindahkan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan wajah tertunduk,
Jin mengaku menyesal atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa Sri. Ia juga mengungkapkan bahwa hubungan terlarang mereka sudah berlangsung selama setahun terakhir. Dari keterangannya, peristiwa tragis ini bermula pada Jumat sore tanggal 14 November tahun 2014. Sri keluar rumah dengan mobilnya untuk bertemu Jin. Mereka memutuskan pergi ke Puncak Bogor untuk makan malam bersama teman-teman komunitas Sri. Setelah selesai, mereka tidak langsung pulang, melainkan menghabiskan waktu di sebuah tempat hiburan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Karena merasa tidak nyaman, mereka kemudian berpindah ke tempat hiburan lain di Glodok, Jakarta Barat. Pada dini hari, setelah meninggalkan tempat hiburan, mereka dalam keadaan mabuk akibat minuman keras yang mereka konsumsi. Di sini, mereka mulai bertengkar. Cekcok pun pecah. Sri menuduh Jin berselingkuh dengan teman dekatnya. Jin membantahnya, tetapi Sri tidak mempercayainya. Karena marah, Sri memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Jin yang merasa kecewa, meminta Sri mengantarkannya ke Bandara Soekarno-Hatta karena ia ingin kembali ke Papua, tempat istri dan anak-anaknya tinggal. Sesampainya di bandara pada pagi hari, tanggal 15 November tahun 2014, Sri yang masih marah mengusir Jin dari mobilnya. Namun, setelah keluar dari mobil, Jin kembali dan langsung masuk ke dalam mobil Sri. Tanpa alasan yang jelas, ia mencekik leher Sri hingga korban tewas. Setelah memastikan bahwa Sri sudah meninggal, Jin mengambil ponsel, kunci mobil, dan dompet korban, lalu menuju loket untuk membeli tiket pesawat ke Papua. Ia melewati Bali, Makassar, Jayapura, dan akhirnya tiba di Nabire. Jin Alter dijerat dengan beberapa pasal berat, antara lain pasal 338, 339, 351, dan 365 KUHP atas tindakan keji yang dilakukannya. Jaksa penuntut umum pun menuntutnya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara sebagai akibat dari perbuatannya. Namun, pada hari Senin, tanggal 4 Mei tahun 2015, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, hakim menjatuhkan vonis lebih ringan, yakni 17 tahun penjara sebagai hukuman atas pembunuhan dan tindak kekerasan yang dilakukannya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kepercayaan dalam hubungan sangat penting, dan perbuatan yang salah seperti perselingkuhan dan kekerasan dapat berakhir dengan tragis. Oke guys, cukup sekian video-video yang saya bawakan. Kritik dan saran sangatlah membantu. Bagaimana guys kisah hari ini? Tetap waspada dan jangan membuat kejahatan, karena hukuman pasti akan mengejarmu. Salam waspada guys. Bye-bye.